Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Jogja yang dikenal tenang dan penuh budaya, ada malam-malam tertentu yang tidak pernah benar-benar aman. Saat angin berhenti bergerak dan geng-geng kecil terasa terlalu sunyi, bau aneh kedang, muncul bau lembab, anyir, seperti tanah kuburan yang baru dibuka. Cerita ini bukan tentang jin megah atau pesugihan kaya mendadak. Ini tentang angkringan kecil yang selalu ramai tengah malam, tentang rezeki yang datang tanpa dipanggil, dan tentang jalan gelap yang dibuka tanpa doa. Konon, siapapun yang mencium gondo mayit dan tetap duduk bukan hanya membeli makanan, melainkan sedang melangkah ke batas antara hidup dan mati. Apa yang terjadi ketika seorang pedagang kecil memilih tidak menolak tamu dari dunia lain? Dan apa harga yang harus dibayar saat jalan itu menuntut penutupnya? Dengarkan baik-baik, karena ini tidak sekadar ingin menakuti, melainkan mengingatkan bahwa tidak semua rezeki datang dari arah yang selamat. Bau yang tidak terlihat. Malam di Jogja selalu punya dua wajah. Siang hari ia ramah, hangat, penuh tawa. Namun ketika jam melewati 11 malam, beberapa sudut kota berubah sunyi, seperti menyimpan napas panjang yang tertahan sejak lama. Di salah satu gang sempit tak jauh dari keramaian, sebuah angkringan kecil mulai buka. Gerobaknya tua, catnya mengelupas, namun bara arang di dalamnya selalu menyala merah seperti mata yang terjaga. Pemiliknya bernama Sutrisno. Sejak 3 malam terakhir, Sutrisno mencium sesuatu yang aneh. Bukan bau basi nasi, bukan pula bau asap, arang. Bau itu anyir, lembab, dingin, seperti kain kafan yang baru diangkat dari liang tanah. Anehnya, hanya dia yang menciumnya. Awalnya ia mengira bangkai tikus. Ia menyapu kolong gerobak, membuka karung beras, bahkan mencuci ulang semua peralatan. Namun bau itu tidak hilang, justru semakin jelas saat angkringan mulai ramai. "Mas, kok dingin ya di sini?" tanya seorang pembeli sambil merapatkan jaketnya. Sutrisno hanya tersenyum kaku, padahal malam itu tidak hujan dan bara arang menyala sempurna. Ketika uang pertama malam itu berpindah ke tangannya, bau itu tiba-tiba menguat, menusuk hidung hingga membuat kepalanya berdenyut. Sejenak, pandangannya berkunang-kunang, seperti berdiri terlalu lama di dekat liang kubur. Ia mengibas-ngibaskan tangan, mencoba mengusir bau yang tak terlihat. "Perasaan aja," gumamnya lirih. Namun tepat saat ia menoleh ke belakang gerobak, ia mendengar suara roda berderit, pelan, teratur, seperti gerobak lain sedang didorong di jalan berbatu. Masalahnya gang itu kosong, tidak ada orang, tidak ada kendaraan, hanya lampu jalan yang berkedip, seolah hampir padam. Suara itu berhenti. Tepat di belakangnya, Sutrisno menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat saat bau anyir itu kembali muncul. Kali ini bercampur aroma tanah basah. Ia berbalik cepat. Tidak ada siapapun. Namun di tanah, tepat di belakang gerobaknya, terdapat bekas jejak roda lain basah, gelap, seolah baru saja melewati lumpur kuburan. "Mas, nasinya satu lagi." Suara pembeli membuatnya tersentak. Tangannya gemetar saat mengambil bungkus nasi. Saat menyerahkannya, ia sadar sesuatu yang lebih ganjil. Pembeli itu tidak berkedip sejak tadi. Tatapannya kosong, kulit wajahnya pucat keabu-abuan. Dan ketika ia tersenyum, senyumnya tidak sampai ke mata. Begitu makanan diterima, pembeli itu pergi tanpa suara langkah. Kursi yang ia duduki perlahan menjadi basah. Bukan air hujan, bukan tumpahan minuman. Baunya sama persis gondo mayit. Sutrisno terduduk lemas di bangku kecilnya. Dadanya terasa sesak, seolah udara di sekitarnya berubah berat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan takut yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu angkringannya tetap ramai. Uang terus masuk. Namun setiap lembar uang yang disentuhnya terasa dingin, seperti baru keluar dari peti mati. Saat azan subuh terdengar dari kejauhan, bau itu perlahan menghilang. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, Sutrisno mendengar bisikan pelan dari balik gerobak. Ini baru permulaan, dan sejak malam itu, ia tahu satu hal pasti, angkringannya telah dilirik oleh sesuatu yang tidak lagi hidup. Pelanggan tengah malam. Malam berikutnya, Sutrisno hampir tidak membuka angkringan. Sejak kejadian semalam, bau itu masih tertinggal di hidungnya. Meski ia sudah berkali-kali membasuh wajah, bau gondo mayit itu seolah tidak berasal dari luar, melainkan
dari dalam kepalanya sendiri. Namun kebutuhan hidup memaksanya keluar rumah. Gerobak didorong pelan, menyusuri gang. Aneh, rodanya terasa lebih berat dari biasanya. Seakan ada beban tambahan yang tak terlihat ikut mendorong dari belakang. Setiap kali ia berhenti, rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke tengkuk. Saat angkringan dibuka, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara motor, tidak ada tawa anak muda, bahkan angin pun seperti enggan lewat. Jam menunjukkan jam 23:47. Ketika pelanggan pertama datang, seorang pria duduk tanpa suara. Sutrisno tidak mendengar langkah kaki, tidak mendengar kursi digeser. Tahu-tahu orang itu sudah ada di hadapannya. "Pesan apa, Mas?" tanya Sutrisno, berusaha terdengar biasa. Pria itu menatapnya lama, terlalu lama. Matanya hitam pekat, nyaris tanpa pantulan cahaya. "Nasi, apa saja?" jawabnya lirih. Suaranya serak, seolah tenggorokannya penuh tanah. Saat Sutrisno menyiapkan pesanan, bau anyir kembali muncul. Kali ini bercampur bau besi karat dan tanah kuburan. Tangannya gemetar saat membungkus nasi. Ketika ia menyerahkan bungkusan itu, jari pelanggan itu menyentuh kulitnya. Dingin, bukan dingin udara malam, melainkan dingin yang membuat sumsum tulang ngilu. Uang diletakkan di meja. Uang itu lembab, sedikit berlumur tanah. Sutrisno ragu sejenak, tapi tetap mengambilnya. Begitu uang berpindah tangan, dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang ikut berpindah bersamanya. Pembeli itu makan perlahan, tidak mengunyah, hanya memasukkan nasi ke mulut dan menelannya begitu saja. Tak lama kemudian, satu persatu pelanggan lain datang. Mereka duduk berjejer rapi, wajah pucat, tatapan kosong. Semua datang tanpa suara. Angkringan yang biasanya penuh obrolan, kini sunyi, seperti ruang jenazah. Sutrisno mulai menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Tidak satu pun dari mereka bernapas terlihat. Tidak ada embun di gelas, tidak ada uap napas, tidak ada gerakan dada. Ketika ia berusaha mengalihkan pandangan, matanya tak sengaja menangkap pantulan kaca gerobak. Dan di sanalah ia melihat kenyataan yang hampir membuatnya pingsan. Di pantulan kaca, para pelanggan itu tidak berwajah manusia. Sebagian tidak bermata, sebagian lagi wajahnya berlubang. Tanah menempel di pipi, rahang terkulai tak sempurna. Sutrisno menutup mata kuat-kuat. "Ini cuma capek," bisiknya panik. Namun saat membuka mata kembali, pantulan itu masih ada. Salah satu pelanggan berdiri. Saat kursinya ditinggalkan, bangku itu perlahan menjadi basah. Air menetes ke tanah, membentuk genangan kecil yang berbau busuk. Pria itu menatap Sutrisno dan berkata pelan, "Kami suka tempat ini." Sutrisno tak menjawab. Lidahnya keluh, hangat. "Meski kami sudah dingin," lanjutnya. Setelah berkata demikian, satu persatu mereka pergi, tanpa langkah, tanpa suara, menghilang ke kegelapan gang. Saat angkringan kembali sepi, Sutrisno terduduk gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Bau gondo mayit kini begitu kuat, hingga membuatnya mual. Ia muntah di samping gerobak. Yang keluar bukan hanya cairan lambung, tapi lendir bening bercampur tanah halus mas. Suara pelan dari belakang membuatnya tersentak. Ia berbalik perlahan. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan hidungnya mengerut seperti mencium sesuatu. "Kamu sudah mulai didatangi," kata lelaki itu pelan. "Didatangi? Siapa?" tanya Sutrisno dengan suara bergetar. Lelaki tua itu menatap angkringan, lalu ke uang di tangan Sutrisno, yang mencium bau kematian tapi tetap buka lapak, katanya. Biasanya, tidak lama lagi akan ditawari. Sebelum Sutrisno sempat bertanya, lelaki itu pergi, menghilang di ujung gang. Azan subuh berkumandang. Seperti semalam, bau itu menghilang perlahan. Namun kali ini, ada satu hal yang tertinggal. Di bawah gerobak, tepat di antara roda, terdapat segumpal tanah kuburan yang masih basah. Dan Sutrisno sadar, para pelanggan itu akan kembali malam berikutnya. Dan malam-malam setelahnya. Bisikan dari balik gerobak. Sejak malam itu, Sutrisno tidak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia mencium bau yang sama, bau tanah basah bercampur anyir daging busuk. Bau itu datang bersama suara lirih yang tak pernah benar-benar terdengar jelas, namun selalu memanggil namanya.
Tris, ia terbangun dengan dada berdebar. Keringat dingin membasahi bantal. Istrinya masih terlelap. Napasnya teratur, seolah tak merasakan apapun. Namun, Sutrisno tahu, sesuatu telah mengikuti dirinya pulang. Malam ketiga setelah kejadian pelanggan tengah malam, ia kembali membuka angkringan. Tangannya gemetar saat menata nasi, gorengan, dan teko kopi. Dalam hatinya ada dorongan kuat untuk tidak membuka lapak. Tapi, ada suara lain yang lebih kuat, sebuah keyakinan aneh. Bahwa jika ia tidak datang, sesuatu akan datang menjemputnya. Angkringan kembali ramai. Terlalu ramai, uang mengalir deras. Lebih banyak dari hari-hari bayosannya. Anehnya, Sutrisno tidak merasa senang. Setiap lembar uang yang ia terima terasa dingin, seolah baru saja dikeluarkan dari tempat yang tidak pernah terkena matahari. Saat jarum jam mendekati pukul 12 malam, udara mendadak berubah berat. Bara arang yang tadinya merah menyala perlahan berubah warna, bukan padam, tapi kebiruan, seperti api yang membakar sesuatu yang bukan milik dunia manusia. Dan saat itulah ia mendengar bisikan itu dengan jelas. Jangan menolak. Switch membeku. Suara itu berasal dari balik gerobak, tepat di tempat ia biasa menyimpan tabung gas kecil dan peralatan masak. Suaranya rendah, serak, seolah datang dari tenggorokan yang sudah lama tidak bernapas. "Siapa?" tanyanya lirih, hampir tak bersuara. Tidak ada jawaban. Namun bau gondomayit menguat, menusuk hidung hingga membuat matanya berair. Ia berusaha menenangkan diri, melayani pembeli yang datang dan pergi. Namun setiap kali ia membungkuk mengambil barang, ia merasakan hembusan napas dingin di lehernya. Bukan sekali, berkali-kali. Tris, namanya kembali dipanggil. Ia memberanikan diri menoleh ke belakang gerobak. Kosong. Namun di kaca kecil yang menempel di sisi gerobak, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di pantulan itu, ada sosok berdiri sangat dekat dengannya, tinggi, hitam, dengan tubuh basah seolah baru diangkat dari tanah. Saat Sutrisno berbalik cepat, sosok itu lenyap. Tapi bisikan itu kini lebih dekat. "Kamu tidak rugi. Kami sendiri, kami bayar." Sutrisno menutup telinganya. "Pergi." "Aku nggak mau," gumamnya panik. Bara arang tiba-tiba meredup, lampu minyak berkedip-kedip. Para pembeli serentak menoleh ke arahnya. Wajah mereka datar, tapi mata mereka menunggu. Salah satu dari mereka berdiri dan mendekat. "Kalau menolak," katanya pelan, "bau ini akan ikut pulang." Sutrisno mundur selangkah. Dadanya sesak. Ia teringat anaknya yang sering menangis tanpa sebab akhir-akhir ini. Ia teringat istrinya yang mulai sering mengigau, menyebut nama orang-orang yang sudah lama mati. "Apa yang kalian mau?" tanya. Akhirnya, suaranya pecah, hening, lalu dari balik gerobak, muncul suara lain lebih tua, lebih dalam, dan lebih tenang. "Kami hanya ingin tempat singgah." Angin dingin berputar di sekitar angkringan. Tanah di bawah kaki Sutrisno terasa lembab, seolah ia berdiri di atas tanah kuburan. "Kamu tidak perlu memanggil," suara itu melanjutkan. "Kami datang sendiri. Kamu hanya jangan menolak." Sutris terduduk lemas di bangku kecilnya. "Apa balasannya?" tanyanya lirih. Uang di laci bergetar pelan. Bau gondomayit kini bercampur aroma manis yang memabukkan. "Rezekimu lancar," jawab suara itu. "Lapakmu tidak pernah sepi. Kami yang mengantar pembeli." Sutrisno terdiam lama. Di dalam kepalanya, rasa takut dan kebutuhan hidup bertarung. Hebat. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini berbahaya. Namun suara itu seperti tahu betul di mana harus menekan. "Kami tidak minta apa-apa sekarang," bisik suara itu lembut. "Hanya izinkan kami lewat." Tanpa sadar, Sutrisno mengangguk pelan. Begitu ia mengangguk, bau itu mendadak menghilang. Bara arang kembali merah, lampu minyak stabil. Para pembeli kembali makan seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di dalam dada Sutrisno ada rasa dingin yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia baru sedur, tanpa membaca doa, tanpa mengucap apapun. Ia telah membuka pintu. Saat azan subuh berkumandang, suara itu terdengar sekali lagi sangat dekat di telinganya. "Besok, kami kenalkan jalannya." Dan Sutrisno tahu, malam berikutnya bukan lagi sekadar bisikan, melainkan awal dari perjanjian yang tak bisa ditarik kembali. Hituau Te Ani Padoa malam itu
Sutrisno tidak berniat membuka angkringan. Sejak subuh, dadanya terasa berat. Setiap kali menghirup napas, seolah ada bau lembab yang tertahan di paru-parunya. Bahkan saat matahari sudah tinggi, bayangan malam belum sepenuhnya pergi dari kepalanya. Namun, menjelang maghrib, suara itu kembali. Bukan bisikan, bukan panggilan, melainkan dorongan yang membuat tubuhnya bergerak sendiri, tanpa berkata apapun pada istrinya. Sutrisno mendorong gerobak keluar rumah. Ia tidak menyalakan lampu angkringan seperti biasa. Ia hanya mengikuti langkah kakinya sendiri, menyusuri jalan yang jarang ia lewati. Ganggang kecil terasa asing. Lampu jalan semakin jarang. Udara semakin dingin. Sampai akhirnya, gerobak itu berhenti dengan sendirinya. Di hadapannya terbentang tanah lapang gelap, ditumbuhi ilalang liar. Tidak ada nisan, tidak ada papan nama. Namun Sutrisno tahu tempat itu pernah menjadi kuburan lama, yang sudah lama ditinggalkan. Turun. Itu terdengar jelas, tepat di belakang kepalanya. Sutrisno menelan ludah, kakinya gemetar saat menuruni jalan tanah. Setiap langkah mengeluarkan bunyi lembab, seperti menginjak tanah yang baru digali. Di tengah lapangan, berdiri seorang lelaki tua yang pernah ia temui sebelumnya. Wajahnya sama keriput, pucat, matanya dalam seperti lubang. "Kamu datang," kata lelaki itu pelan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Sutrisno lirih. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk, meraih segenggam tanah, lalu mendekatkannya ke hidung Sutrisno. "Hirup," katanya singkat. Sutrisno ragu. Bau tanah itu bukan bau biasa. Ada aroma busuk yang tertahan, seperti sesuatu yang membusuk di dalamnya. Namun sebelum ia sempat menolak, tangan lelaki itu menekan kepalanya. Ia menghirupnya. Sekejap, dunia berputar. Bau gondo mayit memenuhi kepalanya. Ia melihat kilasan wajah-wajah asing pucat, rusak, berlumpur. Ia mendengar rintihan, jeritan tertahan, dan suara tanah yang menutup liang. Saat pandangannya kembali jelas, ia sudah berlutut di tanah. Tidak ada doa, kata lelaki tua itu. Tidak ada mantra, hanya kesediaan. Di hadapan Sutrisno, tanah tampak bergerak pelan, seperti bernapas. Udara di sekitarnya dingin, menusuk tulang. "Kamu hanya perlu duduk," lanjutnya, "dan tidak menutup hidung." Lelaki itu melangkah mundur, menyisakan Sutrisno sendirian. Angin berembus pelan, bau busuk perlahan menguat. Dari tanah muncul kabut tipis keabu-abuan yang merayap ke kaki Sutrisno. Kabut itu dingin, basah, dan terasa hidup. Dadanya sesak. Refleks, ia ingin menutup hidung. Namun suara itu kembali terdengar. "Kalau ditutup, kamu pulang sendirian." Sutrisno menahan diri. Ia membiarkan bau itu masuk ke tubuhnya. Setiap napas terasa seperti menghirup kematian. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara langkah. Bukan satu, banyak. Sutrisno menunduk. Ia tidak berani melihat. Namun dari sudut matanya, ia melihat kaki-kaki berlumpur berdiri mengelilinginya. "Kami lewat," kata suara yang sama seperti di angkringan. "Kamu izinkan?" Tidak ada jawaban dari Sutrisno. Mulutnya kering, tenggorokannya perih. Kabut itu naik hingga ke dada. Bau semakin kuat. Kepalanya pusing, hampir pingsan. "Anggukan saja," bisik suara itu. Dengan sisa kesadaran, Sutrisno mengangguk. Sekejap, kabut itu surut. Bau perlahan menghilang. Langkah-langkah itu menjauh, kembali ke tanah. Saat ia terjatuh terduduk, lelaki tua itu sudah berdiri di depannya. "Sudah," katanya singkat. Sutrisno gemetar hebat. Tangannya kotor oleh tanah hitam yang lengket dan berbau busuk. "Apa yang terjadi pada saya?" tanyanya lemah. "Kamu sekarang dilalui," jawab lelaki itu. "Angkringanmu jadi jalan singgah." Dan balasannya, lelaki tua itu tersenyum tipis. "Rezekimu lancar, tapi baunya akan menempel. Dan yang menghirup paling sering akan mulai dilirik." Sutrisno ingin bertanya lebih jauh, tapi lelaki itu sudah berjalan menjauh, menghilang di balik ilalang ketika Sutrisno kembali ke angkringan malam itu. Sesuatu telah berubah. Pembeli berdatangan lebih cepat, lebih banyak. Uang mengalir tanpa henti. Namun setiap kali ia menghirup napas, ada bau samar yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan saat ia pulang ke rumah menjelang subuh, anaknya menangis keras sambil menunjuk ke arah dapur. "Ayah, ada orang basah berdiri di situ,"
Sutrisno tahu, ritual itu tidak selesai di kuburan. Ritual itu ikut pulang bersamanya. Gondomei, Itemei, Enei, MPL sejak ritual malam itu. Rumah Sutrisno tidak pernah benar-benar terang. Lampu menyala seperti biasa, namun ada kesan redup yang tidak bisa dijelaskan. Seolah cahaya enggan menetap terlalu lama. Udara di dalam rumah terasa lembab, dingin, dan berbau samar, bau yang hanya disadari oleh mereka yang terlalu lama menghirupnya. Bau Gondomeit. Awalnya Sutrisno mengira perasaannya saja. Ia mencuci badan berulang kali, mengganti pakaian, menyemprot rumah dengan pewangi, namun setiap malam, bau itu kembali. Bukan dari sudut ruangan, bukan dari pakaian, melainkan dari dirinya sendiri. Setiap kali ia duduk diam, bau itu muncul. Anaknya yang masih kecil mulai berubah. Bocah itu sering terbangun tengah malam sambil menangis. Matanya terbuka lebar, tubuhnya kaku. Ia menunjuk ke arah dapur atau kamar mandi, tempat yang paling jarang tersentuh cahaya. Orang basah, ya, dia bau. Istri Sutrisno awalnya menganggap itu mimpi buruk. Namun malam demi malam, tangisan itu semakin sering. Bahkan kadang anak itu berbicara sendiri. Suaranya lirih seperti menjawab pertanyaan seseorang. Sutrisno hanya bisa memeluk anaknya. Meski di dalam dadanya, ketakutan tumbuh seperti akar liar. Suatu malam, istrinya terbangun dengan napas tersengal. Ia bermimpi berada di tempat gelap, tanahnya basah, dan ada tangan-tangan dingin menarik kakinya ke bawah. Dalam mimpi itu, seseorang berbisik di telinganya, "Suamimu membuka jalan." Sejak mimpi itu, istrinya sering mengigau, menyebut nama orang-orang yang tidak mereka kenal. Nama-nama asing, diucapkan dengan suara berat dan serak. Sutrisno tahu mereka tidak lagi sendirian di angkringan. Keadaan justru semakin baik. Pembeli membludak. Bahkan di malam hujan, lapaknya tetap penuh. Banyak orang datang tanpa sadar, duduk, makan, lalu pergi dengan wajah bingung. Seolah lupa kenapa mereka mampir. Namun tidak semua pembeli pergi dalam keadaan utuh. Beberapa terlihat pucat setelah makan. Ada yang muntah di gang. Ada yang pul sambil memegang dada, wajahnya kelabu. Dan setiap kali itu terjadi, bau Gondomait semakin kuat. Suatu malam, Sutrisno melihat tangannya sendiri berubah. Bukan fisiknya melainkan pantulannya. Di kaca gerobak, tangannya terlihat hitam, berlumpur, dengan kuku panjang dan rusak. Ia menarik napas cepat, menatap langsung ke tangannya. Normal. Namun saat menoleh kembali ke kaca, pantulan itu masih ada. "Kamu sudah dilalui," bisik suara itu dari balik gerobak. "Sekarang bau itu milikmu." Sutrisno menggigil. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Bau Gondomait itu tidak lagi datang dari luar. Ia berasal dari dalam tubuhnya. Dari keringatnya, seperti tanda kepemilikan. Malam berikutnya, seorang pembeli duduk paling ujung. Wajahnya pucat kehijauan, bibirnya kebiruan. Ia tidak menyentuh makanan, hanya menatap Sutrisno lama. "Keluargamu mencium bau ini juga," katanya pelan. Sutrisno membeku. "Siapa yang paling sering di rumah?" lanjut pembeli itu. "Dia yang paling cepat dilirik." Sutrisno pikirannya langsung tertuju pada anaknya. "Apa yang kalian inginkan sebenarnya?" tanyanya putus asa. Pembeli itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. "Kami tidak mengambil," katanya. "Kami hanya mengajak." Setelah itu, kursi di hadapannya basah. Bau busuk menusuk hidung Sutrisno hingga membuatnya hampir pingsan. Ia menutup angkringan lebih awal malam itu. Di rumah, suasana semakin mencekam. Anaknya tiba-tiba menolak masuk kamar. Ia berdiri di depan pintu sambil menangis, menunjuk ke dalam. Banyak bau semua. Sutrisno membuka pintu perlahan. Tidak ada siapapun. Namun udara di dalam kamar terasa dingin seperti ruang jenazah. Tirai bergerak pelan meski jendela tertutup rapat dan dilanti. Ada jejak kaki basah kecil, besar, tak beraturan menuju ke sudut gelap kamar. Sutrisno terduduk lemas. Ia sadar, peringatan lelaki tua itu benar. Pesugihan ini tidak meminta tumbal di awal. Ia menempel, menunggu, mengamati, dan siapapun yang paling lama menghirup baunya akan mulai dipanggil. Di tengah malam, saat semua tertidur, Sutrisno terbangun oleh suara napas berat di dekat wajahnya. Sangat dekat,
Ia membuka mata perlahan. Di atas dadanya, ada sosok hitam basah menunduk, menghirup napasnya dalam-dalam. Sebentar lagi, bisik sosok itu. Sutrisno tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Ia hanya bisa mencium bau gondo mayit yang kini terasa sangat angkringan dunia lain. Sejak malam itu, Sutrisno tidak lagi yakin kapan angkringannya benar-benar berada di dunia manusia. Ada malam-malam tertentu ketika waktu terasa berhenti. Jarum jam seolah malas bergerak. Suara kota menghilang, dan gang tempat angkringannya berada berubah seperti lorong panjang yang tak berujung. Malam itu, salah satunya, jam di ponselnya menunjukkan jam 0:13. Namun, tak peduli berapa kali ia melirik layar, angkanya tak pernah berubah. Bara arang menyala stabil, tapi tidak lagi mengeluarkan panas. Sutrisno bisa mendekatkan tangannya tanpa merasa terbakar. Udara dingin menempel di kulit. Pembeli datang seperti biasa atau setidaknya tampak seperti biasa. Mereka duduk, memesan, membayar. Namun kali ini Sutrisno memaksakan diri untuk benar-benar memperhatikan. Ia menahan napas, mengabaikan bau gondo mayit yang kini menjadi latar permanen hidupnya. Dan perlahan, satu persatu, topeng itu jatuh. Seorang pemuda yang memesan kopi jasot menendok. Lehernya terlihat patah, kepalanya sedikit miring dengan sudut yang mustahil. Seorang perempuan yang memakan nasi kucing saat tersenyum. Gusinya hitam dan giginya tertutup tanah. Sutrisno menggenggam meja erat-urat agar tidak jatuh di pantulan kaca gerobak. Kenyataan jauh lebih buruk. Angkringannya berdiri di dua tempat. Di dunia manusia lampu jalan, aspal, tembok gang, dan di tempat lain tanah berlumpur, pepohonan mati, kabut rendah yang merayap pelan. Para pembeli tidak lagi duduk di bangku kayu. Mereka jongkok di tanah kuburan, menghadap api yang bukan api. Kamu melihat, bisik suara itu puas. Artinya, jalanmu sudah terbuka. Sutrisno ingin menutup mata, tapi pandangannya seperti dikunci. Ia melihat sosok-sosok yang dulu hanya terasa lewat bau kini berdiri jelas di hadapannya. Ada yang tubuhnya terbelah, ada yang wajahnya rata tanpa lubang, ada yang menyeret kaki karena setengah badannya masih tertanam di tanah. Namun, yang paling membuatnya hampir kehilangan akal adalah kenyataan bahwa mereka berperilaku seperti pelanggan biasa, mengobrol pelan, menunggu pesanan, menyeruput kopi. Salah satu dari mereka berdiri dan mendekat. Tubuhnya basah, pakaiannya compang-camping, dan dari dadanya keluar bau busuk yang begitu kuat hingga membuat mata Sutrisno perih. Lapakmu nyaman, katanya. Jalanmu lebar. Aku nggak mau ini. Sutrisno akhirnya berani berkata. Suaranya nyaris tak terdengar. Makhluk itu menunduk. Wajahnya terlalu dekat. Kamu sudah mau, jawabnya tenang. Waktu kamu mengangguk. Sutrisno tersedak. Tangannya gemetar hebat. Apa, aku bisa berhenti? Tanyanya putus asa. Makhluk itu menoleh ke arah pembeli lain. Mereka semua berhenti makan, serentak menatap Sutrisno. Berhenti, jawab makhluk itu pelan, artinya menutup jalan. Kabut mulai naik dari tanah. Bara arang berubah kebiruan lagi. Angkringan berderit, seolah kerangkanya menahan beban yang terlalu berat dan yang berada di tengah jalan. Lanjutnya akan tertimbun. Sutrisno melihat kilasan bayangan. Dirinya terbaring di liang sempit. Tanah menutup wajahnya perlahan, sementara angkringannya tetap buka di atasnya. Ia menjerit, namun suaranya tenggelam. Tiba-tiba, di antara para pembeli, ia melihat wajah yang dikenalnya, tetangganya, orang yang masih hidup. Wajah itu pucat, matanya kosong, namun tubuhnya bernapas. Ia duduk kaku, menatap nasi di depannya. Mas, aku kok di sini? Tanya orang itu bingung. Sutrisno terhenyak. Jangan makan, teriaknya. Namun nasi itu sudah masuk ke mulut tetangganya. Seketika wajahnya berubah kelabu. Bau ganda meledak di udara. Makhluk di depan Sutrisno tersenyum. Kami juga lewat yang hidup, katanya. Kalau jalannya terbuka, Sutrisno jatuh berlutut. Aku mohon, keluargaku jangan, katanya sambil terisak. Makhluk itu menatapnya lama. Untuk sesaat, wajah busuknya terlihat hampir iba. Ada harga, katanya akhirnya. Apapun, jawab Sutrisno cepat. Ketika waktunya tiba, bisik makhluk itu. Kamu yang berdiri di depan.
Kabut mendadak surut. Bara arang kembali merah. Jam di ponsel Sutrisno bergerak lagi 00.14. Para pembeli terlihat normal kembali. Gang kembali seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun satu hal tidak bisa disangkal. Di sudut angkringan, ada tanah kuburan yang menggumpal. Dan di atasnya, bekas telapak tangan hitam. Sutrisno tahu, angkringannya kini resmi menjadi jalan dua dunia. Dan ia adalah penjaganya. Tumbal yang tadi disebutkan, sejak malam angkringannya menjadi jalan dua dunia. Sutrisno hidup dalam ketakutan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Ia mulai menghindari rumah, bukan karena tak cinta, melainkan karena setiap sudut rumah kini terasa menggot. Bau gondo mayit semakin kuat setiap kali ia berada dekat dengan keluarganya. Seolah sesuatu menandai mereka satu persatu. Anaknya jatuh sakit. Demam tinggi datang tanpa sebab, obat tak mempan. Dokter tak menemukan apapun yang ganjil. Namun setiap kali anak itu tertidur, bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kota-kota yang tidak dimengerti. Nama-nama asing. Norbert, bukan suara anak kecil. Sutrisno sering terbangun tengah malam, mendapati anaknya duduk di tempat tidur, menatap sudut kamar yang gelap. Mereka nunggu, kata anak itu suatu malam. Suaranya datar. Nunggu siapa, nak? Tanya dengan suara bergetar. Yang bau, jawabnya singkat. Istrinya mulai kurus. Matanya cekung. Ia jarang tidur. Setiap kali terlelap, ia bermimpi sama, berada di dapur. Lantai berubah menjadi tanah basah. Lalu tangan-tangan dingin muncul dari bawah, menariknya perlahan. Aku gak kuat, mas, katanya suatu pagi. Di rumah kita, kayak bukan rumah. Sutrisno tidak bisa menjawab. Di angkringan, perubahan semakin terasa. Pembeli manusia semakin sedikit. Yang datang justru wajah-wajah pucat, orang-orang yang salah jalan, atau mereka yang tampak linglung, seolah ditarik ke sana tanpa kehendak. Setiap kali seseorang yang masih hidup duduk terlalu lama, bau gondo mayit akan mengelilinginya seperti kabut. Dan setelah pergi, orang itu sering jatuh sakit. Sutrisno mulai menolak pelanggan tertentu. Ia berdiri di depan angkringan, menutup lapaknya lebih awal. Malam itu, untuk pertama kalinya, angkringan bergetar. Gerobak berderit keras, bara arang meredup, lampu minyak padam seketika. Kamu melanggar, kata suara itu. Sutrisno gemitar. Aku gak mau orang lain celaka, katanya putus asa. Kami tidak mencelakai, jawab suara itu dingin. Kami menagih. Kebut dari tanah. Dari kegelapan sosok-sosok itu muncul. Lebih banyak, lebih dekat. Mereka berdiri mengelilingi angkringan, menatap Sutrisno tanpa mata. Sejak awal, sudah kubilang, lanjut suara itu. Tidak ada permintaan di awal. Lalu apa yang kalian ambil? Teriak Sutrisno. Hening sejenak, kemudian salah satu sosok melangkah maju. Wajahnya rusak, namun matanya menatap lurus ke arah rumah Sutrisno, yang paling sering menghirup bau ini. Katanya, pelan, yang paling dekat dengan jalan. Sutrisno tersungkur. Bayangan wajah anaknya muncul di kepalanya. Istrinya, dirinya sendiri. Ambil aku saja, katanya, terisak. Jangan mereka. Kabut berputar pelan. Sosok itu tampak mempertimbangkan. Kamu, katanya akhirnya, adalah penjaga. Penjaga tidak diambil di tengah jalan. Sutrisno memukul tanah. Tangisnya pecah. Ada cara lain, kata suara itu lagi. Ketika waktu tiba. Waktu apa? Tanya Sutrisno lirih. Malam penarikan. Suara itu memudar. Angkringan kembali normal. Namun bau gondo mayit kini menempel lebih pekat dari sebelumnya. Keesokan harinya, Sutrisno mendatangi dukun kampung yang dikenal jarang bicara. Orang tua itu hanya duduk diam, mengendus udara di sekitar. Sutrisno, kamu bau kuburan, katanya akhirnya. Apa bisa dilepas? Tanya Sutrisno penuh harap. Dukun itu menggeleng pelan. Bukan ditempel, katanya. Kamu yang membuka. Lalu keluargaku? Tanya Sutrisno cepat. Dukun itu menatapnya lama, terlalu lama. Kalau jalan tidak ditutup, katanya, yang hidup akan terus lewat. Dan penutupnya, dukun itu menjawab lirih, harus berdiri di depan saat ditarik. Malam itu, Sutrisno pulang dengan langkah berat. Anaknya tertidur gelisah, nafasnya pendek-pendek. Di sudut kamar, Sutrisno melihat bayangan berdiri tinggi, basah, dan diam.
Untuk pertama kalinya, bayangan itu menoleh ke arahnya dan mengangguk pelan, seolah berkata, "Sebentar lagi." Sutrisno duduk di lantai, memeluk lututnya. Kini mengerti tumbal itu tidak pernah disebutkan, karena tumbal itu adalah proses, satu persatu, perlahan, dan malam penarikan sudah semakin dekat. Malam penarikan, malam itu datang tanpa tanda. Tidak ada firasat, tidak ada mimpi, tidak ada bisikan peringatan, justru terlalu sunyi. Jogja seperti menahan napas. Angin berhenti, suara kendaraan menghilang. Bahkan enjing-enjing kampung tidak menggonggong. Sutrisno mendorong angkringannya dengan langkah berat, seolah setiap meter yang ia lalui adalah hitungan mundur menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. Jam menunjukkan pukul 23,58 saat ia berhenti di tempat biasa. Namun gang itu bukan gang yang sama. Lampu jalan redup berwarna kekuningan, seperti cahaya lilin. Aspal terlihat retak-retak, dan di sela retakan itu muncul tanah hitam basah. Bau gondo mayit langsung menghantam hidungnya lebih pekat, lebih dalam, seperti memenuhi seluruh udara. Sutrisno menelan ludah. Ia membuka angkringan. Bara arang menyala sendiri. Lampu minyak berkedip, lalu stabil. Jam di ponselnya bergetar 00:00. Lalu mati. Pembeli datang serentak. Bukan berjalan, mereka muncul. Bangku-bangku terisi penuh dalam sekejap. Sosok-sosok basah, berlumpur, berbau busuk duduk rapi menghadap Sutrisno. Tidak ada suara, tidak ada pesanan. Semua menunggu kabut naik dari tanah, menutup kaki mereka hingga lutut. Angkringan berderit pelan, seperti kerangka kayu tua yang menahan beban terlalu berat. "Kami datang," kata suara yang sudah sangat dikenalnya. Dari balik kabut, muncul sosok paling tinggi. Tubuhnya hitam, air menetes dari rambutnya dan wajahnya setengah tertanam tanah. "Malam ini jalan ditarik," lanjut suara itu. Sutrisno berdiri gemetar. "Aku sudah di sini," katanya lirih. "Jangan keluargaku." Sosok itu mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah yang langsung mengering menjadi tanah kuburan. "Kamu penjaga," katanya. "Kamu berdiri di depan." Sutrisno mengangguk pelan. Ia sudah sayap. Namun saat kabut bergeser, jantungnya hampir berhenti. Bangku paling ujung, ia melihat anaknya. Masih hidup, masih bernapas. Duduk kaku dengan mata kosong, memegang bungkus nasi yang belum dibuka. "Tidak!" teriak Sutrisno. Ia berlari mendekat, tapi tanah di bawah kakinya berubah lembek, menahan. Tangan-tangan dingin muncul dari tanah, mencengkeram pergelangan kakinya. "Kamu membuka jalan," kata suara itu tenang. "Yang dekat ikut lewat." Sutrisno meronta. "Ambil aku sekarang," jeritnya. "Jangan dia!" Kabut berputar kencang. Para sosok berdiri serentak. "Penarikan tidak mengambil," kata suara itu. Penarikan memindahkan. Tanah di bawah angkringan retak lebar. Dari celahnya muncul cahaya redup kehijauan. Bau busuk menyembur keluar, membuat Sutrisno muntah di tempat. Ia melihat dua dunia bertabrakan. Angkringannya berdiri di atas kuburan terbuka. Para pembeli bukan lagi duduk, melainkan berdiri di tepi liang-liang sempit yang berjejer rapi seukuran tubuh manusia. "Pilih," kata suara itu. Sutrisno menatap anaknya. Tangisnya pecah. "Ayah di sini," katanya lirih sambil merangkak. "Lihat ayah." Untuk sesaat, mata anak itu berkedip. Ada kesadaran, ada takut. "Ya, bau," katanya pelan. Sutrisno memeluk anaknya erat. Bau gondo mayit meledak di udara, bercampur bau tanah segar. "Ayah," bisik suara itu di telinganya. "Kalau kamu berdiri di depan, jalan ditutup." Sutrisno mengerti. Ia menoleh ke arah sosok tinggi itu dan mengangguk mantap. "Aku," katanya. "Aku penutupnya." Sosok itu menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah, bukan marah, bukan puas, melainkan kosong. "Kalau begitu," katanya, "lepaskan." Sutrisno memeluk anaknya sekali lagi, lalu mendorongnya perlahan ke arah kabut yang mulai surut. "Lari," katanya, lirih. "Jangan lihat belakang." Anaknya tersentak, lalu berlari. Kabut menelannya, lalu menghilang. Sutrisno berdiri sendiri di depan angkringan. Tanah bergerak, liang terbuka tepat di bawah kakinya. Bau busuk menusuk hingga membuatnya hampir pingsan. "Berdiri," perintah suara itu,
Sutrisno berdiri tegak saat tanah mulai runtuh. Ia melihat sekilas wajah-wajah para pembeli bukan lagi menakutkan, melainkan lega. Satu persatu, mereka mundur ke dalam tanah. Jalan ditutup, kata suara itu pelan. Dan saat tubuh Sutrisno jatuh ke dalam kegelapan, ia mendengar suara terakhir angkringan ditarik. Bau yang tak pernah pergi, tidak ada yang melihat Sutrisno pergi. Malam setelah itu, warga hanya menemukan angkringan yang sudah tidak ada di tempatnya. Tidak ada bekas roda, tidak ada sisa bara, tidak ada tanah longsor. Gang kembali seperti biasa, bersih dan kering. Seolah tak pernah terjadi apapun, namun bau itu tertinggal. Beberapa warga yang lewat dini hari mengernyitkan hidung. Bau lembab yang aneh, seperti kain kafan basah dijemur terlalu lama. Bau itu muncul sebentar, lalu hilang. Saat azan subuh berkumandang, istri Sutrisno terbangun pagi itu sendirian. Tempat tidur di sampingnya dingin. Tidak ada pesan, tidak ada suara gerobak. Yang ada hanya bau samar yang membuat dadanya sesak. Anaknya selamat, demamnya turun perlahan. Tatapannya kembali jernih. Namun sejak malam itu, anak itu selalu menolak melewati gang tempat angkringan ayahnya. Biasa mangkal, di sana bau, katanya singkat, dan masih ada yang berdiri. Warga sempat mencari Sutrisno. Beberapa mengira ia kabur, beberapa menduga kecelakaan, namun tidak satu pun laporan kehilangan cocok. Seolah namanya perlahan dihapus dari daftar orang yang pernah ada. Hanya satu orang yang tahu kebenarannya. Lelaki tua penjaga kuburan itu berdiri lama di tanah lapang bekas pemakaman. Ia mengendus udara, lalu menghela napas panjang. Sudah ditutup, gumamnya. Namun penutupan tidak pernah benar-benar bersih. Beberapa bulan kemudian, sebuah angkringan baru muncul di ujung gang yang sama. Gerobaknya berbeda, pemiliknya orang lain. Namun anehnya, setiap kali jam mendekati tengah malam, tempat itu selalu ramai. Bukan ramai suara, ramai kehadiran. Ada pembeli yang merasa pusing setelah makan. Ada yang bermimpi aneh setelah duduk terlalu lama. Dan sesekali, seseorang mencium bau yang sama, bau lembab, anyir dan dingin, gondo mayit. Konon, pada malam tertentu, jika seseorang duduk sendirian di bangku paling ujung dan menunggu cukup lama, ia akan melihat bayangan seorang lelaki berdiri di balik gerobak. Tidak berbicara, tidak menatap, hanya berdiri diam, menjaga. Bukan sebagai pemilik, bukan sebagai arwah gentayangan, melainkan sebagai penutup jalan yang tak pernah benar-benar bisa dilepas. Karena dalam pesugihan gondo mayit, jalan boleh ditutup, tetapi bau kematian akan selalu menemukan celah untuk kembali. Dan di Jogja, saat malam terlalu sunyi dan angin berhenti bergerak, jika kau mencium bau seperti tanah basah bercampur kain kafan, jangan menoleh. Jangan duduk, jangan tinggal terlalu lama. Karena bisa jadi angkringan itu sedang menunggu penjaga berikutnya.